Selamat pagi Kak Dila. Halo pagi Kak Asna. Apa kabar Kak Dila hari ini? Baik, baik. Baik. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, untuk mau bercerita sama aku. Karena insya Allah Kak Dila juga jangan khawatir, pertemuan ini pasti akan terjaga kerahasiaannya gitu ya. Oke, kalau Kak Dila sudah siap bercerita, saya persilahkan Kak Dila untuk bercerita. Oke, jadi cerita sedikit tentang background saya sebelumnya. Saya dengan background pendidikan, dengan pengalaman kerja yang cukup banyak, saya cukup bisa mendapatkan jenjang karir juga yang sangat baik sampai di usia saya 31 tahun. Jadi saya menikah di usia 30 tahun dan memiliki anak. Pada saat anak saya berusia 1 tahun itu, saya ada merasa bersalah ketika saat saya meninggalkan dia bekerja. Jadi setelah saya pertimbangkan dengan suami saya, akhirnya kami memutuskan untuk saya resign dan hanya suami saya yang bekerja. Jadi saya fokus untuk mengurus anak saya di rumah. Tetapi ternyata tidak semudah itu, tidak semudah yang saya pikirkan untuk menjadi ibu rumah tangga um, yang hanya mengurus anak di rumah dan suami dan keluarga. Karena dengan background saya sebagai mungkin independent woman, wanita karir selama 10 tahun lebih, itu membuat saya ada rasa kosong gitu. Saya merasa tidak berdaya dan juga dari segi keuangan saya merasa tidak bisa sebebas dulu untuk membeli hal-hal yang mungkin saya pengen gitu. Dan terkadang juga saya berpikir, aduh saya kok nggak bisa bantuin suami saya sih buat uh, menanggung beban rumah tangga gitu ya dari segi finansial gitu. Jadi pengen cari pekerjaan, tetapi anak saya itu masih kayak nempel banget sama saya sekarang. Dan juga saya juga ada kuliah online dan itu cukup menyita waktu juga. Jadi saya takutnya nanti kalau bekerja juga nggak bisa maksimal gitu. Itu aja sih khasnya. Terima kasih. Oke Kak Dila, wah terima kasih banyak untuk ceritanya. Mungkin nanti di lain kali Kak Dila bisa melanjutkan cerita ini gitu ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Dila atas kepercayaannya sudah datang ke sini. sama-sama Kak Hasna. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak Dila. Nah, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Dila. Alhamdulillah aku hari ini baik. Nah, syukurlah. Iya, Hasna, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk pertemuan kita hari ini dan sudah bersedia untuk berbagi cerita dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan dari pertemuan ini akan terjamin. Oke, silahkan mungkin Kak Hasna bisa bercerita. Oke Kak Dila, terima kasih sebelumnya. Jadi aku mungkin mau bercerita karena aku akhir-akhir ini lagi ngerasa kayak capek banget gitu ya. Nggak tahu kenapa, padahal kayaknya 4 tahun ini aku hidup juga seperti ini, tapi akhir-akhir ini rasanya kayak lebih capek dari biasanya gitu. Kemudian saat ini juga aku hidup tinggal berempat sama adik aku karena kebetulan orang tua aku sudah meninggal. Jadi saat ini juga aku jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Nah, aku mulai jadi tulang punggung keluarga itu dari tahun 2021 semenjak ayah aku meninggal. Tapi sebetulnya aku juga sudah bekerja dari sejak aku lulus SMA, aku sudah mulai bekerja dan mencari uang untuk diri sendiri begitu ya. Jadi sebetulnya kalau masalah mencari uang, aku juga nggak masalah karena dari sebelum ini pun, sebelum orang tua aku nggak ada pun, aku memang sudah berusaha untuk hidup mandiri gitu. Tapi mungkin bedanya akhir-akhir ini aku tuh baru mendaftarkan adik aku kuliah gitu. Jadi adik aku yang nomor 3 mungkin ya, itu lagi kuliah, dia baru masuk kuliah dan aku ngerasa kayak, oh ternyata pusing ya mikirin untuk biaya kuliah adik aku, untuk mikirin biaya sekolah adik aku gitu ya. Sebelumnya aku kerja, sekarang aku kerja jadi guru gitu. Aku ngajar di salah satu sekolah swasta dan sebelumnya juga aku ngajar di tempat les. Jadi aku selama 1 minggu full itu aku ngajar bolak-balik. Aku dari Senin sampai Jumat itu ke sekolah, terus 1 minggu aku ngajar les. Jadi gak ada waktu untuk sekedar healing pun kayaknya susah banget gitu. Makanya akhir-akhir ini kemarin semenjak adik aku yang laki-laki itu dia kerja, aku melepas salah satu job aku. Jadi aku sekarang cuma ngajar di sekolah aja.
Aku mikirnya kayaknya kalau aku ngelepas satu job, aku bakalan lebih santai gitu ya, bakal ada waktu untuk istirahat dan lain-lain. Tapi ternyata aku beberapa bulan ini, 4 bulanan ini aku malah merasa semakin capek pikiran aku ternyata gitu. Fisik aku nggak terlalu capek sih, tapi ternyata pikiran aku malah jadi lebih capek dari biasanya gitu. Kayak biasanya tiap bulan itu ya keuangan cukup lah gitu untuk ketemu lagi di bulan berikutnya. Tapi kayaknya 4 bulanan ini aku merasanya kok selalu kurang gitu. Entah karena pendapatan aku yang berkurang dan pengeluarannya semakin banyak atau memang karena hal-hal lain yang aku juga nggak tahu gitu. Nah, itu bikin aku jadi capek banget gitu akhir-akhir ini. Dan aku juga nggak tahu nih aku harus kayak gimana. Apa aku harus nyari kerja lagi gitu ya, kerjaan yang lain lagi untuk nambah penghasilan aku, atau aku harus kayak gimana, aku nggak tahu gitu. Makanya aku nyari Kak Dila gitu untuk aku bisa sharing cerita ini, dan aku berharap dapat pandangan lain gitu ya dari orang lain terkait aku harus bagaimana dan seperti apa gitu sih Kak Dila. Oke, baik. Hasna, terima kasih ya untuk ceritanya. Semoga Ya, nanti di lain waktu sama-sama Kak kita Dila. bisa bertemu dan membahas lebih lanjut terkait cerita ini. Oke, terima kasih. Amin, Selamat terima pagi. kasih. Iya, selamat pagi Kak Dila. Terima kasih juga. Halo, selamat pagi Kak Dila. Pagi, Kak Hasna. Gimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya di sesi kedua setelah pertemuan pertama kemarin. Oke, mungkin aku juga sambil infoin lagi bahwa pertemuan ini gitu akan terjaga kerahasiaannya, jadi Kak Dila bisa bercerita apapun di sesi ini. Semoga sesi ini bisa membantu permasalahan Kak Dila. Oke, mungkin Kak Dila ada yang mau disampaikan dulu terkait ada nggak sih perkembangan dari cerita setelah bercerita kemarin, gimana perasaan Kak Dila sekarang gitu? Ya, jadi kalau dari segi perasaan itu memang kayak muncul tenggelam gitu. Jadi kalau misalnya saya sibuk dengan kuliah, dengan anak, atau dengan suami, mungkin itu nggak terlalu terpikir. Tapi ketika saya kadang suka lewat gitu ya, terlintas pikiran gitu, muncul lagi tuh kalau misalnya kayak saya ngeliat suami saya capek banget kerja gitu tuh, apa ya, jadi ngerasa bersalah lagi gitu. Terus saya misalnya mau beli sesuatu yang agak mungkin harganya agak lumayan terus saya nggak bisa beli itu kayak jadi sedih lagi tuh kira-kira begitu sih Kak. Nah, Iya. Ya berarti mungkin perasaannya masih sama gitu ya seperti sebelumnya, masih merasa kadang suka sedih tiba-tiba mungkin saat lagi sendiri kali ya. Kalau lagi sibuk biasanya pikiran itu suka tidak ada gitu ya. Oke, aku mau tanya nih kalau boleh tahu sehari-hari kesibukan Kadila itu apa aja sih? oke, jadi kalau sehari-hari itu pagi biasanya siapin sarapan terus nganter anak sekolah gitu kan. Di jam-jam anak saya sekolah saya biasanya saya ada kuliah online juga jadi saya full belajar sambil apa namanya ngerjain tugas. Terus kalau misalnya udah selesai atau ini saya sempetin masak juga begitu ya atau beberes segala macam. Terus setelah itu jemput anak saya jam 10 sampai setengah 11 begitu. Itu nah biasanya kalau sudah ada anak saya tuh kayak nggak bisa lepas ya dari dia. Dianya nggak bisa lepas sih. Jadi dia tuh kayak selalu minta ditemenin main. Ya, jadi ketika dia di rumah, saya berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk dia dan ya kadang nyambi-nyambi dikit gitu. Selesai dia tidur, itu demi pun kadang saya juga ngantuk karena saya bangunnya pagi. Saya juga masih harus meluangkan waktu untuk kuliah lagi supaya saya bisa menyelesaikan tanggung jawab di tempat perkuliahan gitu. Itu Kak Hasna. Berarti mungkin kesibukan Kadila saat ini Kadila mengurus rumah gitu ya, mengurus anak dan juga harus berkuliah juga gitu ya. Oke. Iya betul. Kan waktu kemarin itu mungkin ada perasaan Kadila yang Kadila sudah lama selalu bekerja gitu ya untuk bisa menghidupi diri sendiri, kemudian akhirnya menikah, punya anak, dan kayaknya aktivitas Kadila setelah memutuskan untuk berhenti bekerja itu berubah gitu ya, sangat berubah. Biasanya Kadila mungkin dari pagi sampai sore itu di kantor, sekarang harus berbeda lah gitu ya. Apa sih Mm-mm. kegiatannya gitu. Nah, eh kemarin kan Kadila bilang bahwa Kadila ingin bekerja kembali. Seberapa besar sih keinginan Kadila untuk kembali bekerja? Kalau untuk bekerja yang full time office hour dan harus meninggalkan rumah itu nggak ada dengan anak saya yang masih nempel dan
ada rencana untuk program hamil lagi. Oh iya. Jadi itu itu yang terkadang jadi beban pikiran juga. Tapi kayak masih jauh gitu untuk saya bisa memulai pekerjaan demi pun hanya dari rumah gitu. Tapi saya tetap mau coba sih. At least dengan kuliah saya sekarang, ya itu waktu yang saya gunakan itu yang mungkin seharusnya saya bisa gunakan waktu itu untuk cari tambahan uang, tapi saya setidaknya investasi di otak saya dulu ya, Oh di iya. skill saya dulu untuk mungkin nanti mempersiapkan ketika waktunya sudah tiba, di mana anak-anak saya sudah sekolah semua, ya entah usia berapa nanti, itu mungkin saya semoga bisa lebih siap untuk memulai lagi apapun itu gitu. Oke, jadi mungkin kalau untuk keinginan bekerja itu lebih ke ingin mendapatkan pekerjaan yang tidak mengganggu aktivitas saat ini gitu ya. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan dengan tetap menjalankan aktivitas yang sedang dijalani saat ini begitu ya. Tapi yang mungkin Iya bisa betul. menghasilkan gitu supaya Kadila juga bisa membantu setidaknya untuk memenuhi keinginan sendiri tidak harus meminta. Mungkin begitu kali ya. Iya, iya Oke, betul betul. sampaikan lagi. Terima kasih Kadila atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bercerita. Semoga kedepannya Kadila bisa apa ya, bisa semakin mengetahui gitu ya keinginannya seperti apa, kemudian segera ditemukan solusi terbaik atas apa yang sedang terjadi saat ini begitu ya. Oke, terima kasih Kadila. Selamat Ya, pagi. selamat pagi, dadah Kasna. Ya, Halo Hasna, apa kabar hari ini? halo Kadila. Alhamdulillah aku baik hari ini. Nah, syukurlah. Terima kasih Hasna sudah menyempatkan waktu lagi di pertemuan kita yang kedua. Semoga hari ini juga bisa bermanfaat pertemuan kita, khususnya untuk Hasna. Dan Hasna bisa kembali mengungkapkan perasaannya atau mungkin kecemasannya, sehingga bisa membuat Hasna semakin lega ya. Dan Hasna tidak perlu khawatir, pertemuan hari ini kerahasiaannya akan dijamin secara profesional. Oke, silahkan Hasna kalau mungkin sedikit flashback dengan cerita sebelumnya, bagaimana dengan situasi perasaannya hari ini? Oke, terima kasih Kak Dila. Jadi kalau misalnya ditanya tentang perasaan, sebenarnya masih sama aja sih ya, kayak waktu pertemuan pertama kemarin, aku sekarang masih merasa capek juga, masih merasa bingung juga, aku harus kayak gimana gitu. Ya, semoga di pertemuan hari ini aku bisa mendapatkan, apa ya, pikiranku bisa lebih terbuka gitu dengan ngobrol dengan Kak Dila. Jadi kalau perasaan sih ya masih sama, kayak waktu pertemuan satu kemarin gitu. Iya. Kalau boleh saya mungkin mereview kembali kondisi Hasna dari cerita pertemuan pertama kemarin. Jadi kan saat ini di usia Hasna yang sangat muda, Hasna sudah kehilangan orang tua, kedua orang tua, dan secara tidak langsung itu menjadi apa ya, menjadikan Hasna menjadi tulang punggung karena Hasna memiliki tiga adik yang masih aktif bersekolah, dua diantaranya masih aktif bersekolah. Jadi tentunya itu membuat Hasna perlu melakukan banyak pengorbanan ya untuk bekerja, dan bekerja tidak hanya untuk Hasna pribadi penghasilannya, tapi juga masih harus untuk menyekolahkan adik-adik ya. Saya lihat ini tidak mudah untuk Hasna lewati ya. Selain Hasna harus mengorbankan untuk effort fisiknya, tetapi juga mungkin beban pikiran dan emosionalnya juga terkuras karena memikirkan juga bagaimana menghidupi adik-adik terus sampai mereka nanti bisa mandiri sendiri seperti itu. Nah, mungkin pernah melakukan sesuatu hal yang mungkin pernah Hasna coba untuk mengurangi atau meringankan beban pikiran Hasna, atau mungkin Hasna pernah bercerita dengan adik-adik atau selama ini hanya dipikirkan sendiri seperti itu. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu dekat-dekat banget juga sama mereka gitu. Jadi kayak komunikasi pun seperlunya aja gitu. Kalau misalkan ada yang penting baru kita ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang penting-penting banget, kayaknya kita jarang banget deh ngobrol gitu. Nah ya mungkin Iya, karena nggak dekat juga kali ya. Jadi kayak mau nyeritain hal-hal yang lebih banyak tuh kayak nggak ini aja, kayak canggung aja gitu. Gitu sih. iya, iya. Oke, itu kalau misalnya mungkin di lingkungan kerja Hasna atau lingkungan rumah atau saudara mungkin ada yang Hasna cukup dekat, yang biasa mungkin Hasna bercerita begitu, ada mungkin? Kalau untuk bercerita biasanya sih aku sebenarnya punya punya teman-teman dekat gitu ya yang sering aku ceritain gitu. Ya meskipun begitu biasanya aku juga nggak bercerita sebegitunya. Tapi mungkin aku saat ini sering cerita tentang hal apapun gitu ya, entah itu suka duka itu ya ke pasangan aku gitu karena
apa ya, aku mikirnya kayak mungkin suatu saat juga dia akan menemani hidup aku, jadi dia perlu tahu segala hal yang aku lewati supaya dia nggak shock juga dong nanti, takutnya kayak oh ternyata masalah kamu sebanyak itu. Nah aku mikirnya kayak udah dia berhak tahu dari sekarang supaya dia nanti nggak kaget gitu kalau ternyata hidup aku ini sebegininya gitu. Gitu sih paling. Jadi Harus. kalau bercerita Oke. aku cerita ke dia segala hal sih gitu. Ah, ya, 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 ya. Jadi ada teman dekat ya yang bisa Ya. mendengarkan Hasna bercerita Hmm. seperti itu. Dan bagaimana perasaan Hasna ketika bisa bercerita, bahkan menceritakan segala keluh kesah ke pasangan Hasna? Aku biasanya suka ngerasa lebih lega sih ya kalau setelah cerita. Jadi kayak ya maksudnya aku bersyukurnya dia juga bukan orang yang gampang ngejudge gitu tentang segala hal. Jadi kalau misalnya aku bercerita ya udah dia dengerin. Kalau misalnya dia bilang dia ngerasa atau mungkin aku ngerasa kayaknya aku butuh saran deh gitu, dia baru ngasih saran gitu. Kalau selebihnya kalau misalnya aku cuma pengen cerita aja ya udah dia dengerin, dan aku ngerasa lebih lega aja sih. Mungkin karena nggak ada temen buat cerita juga. Jadi ketika ada orang yang bisa aku ceritain segala hal tuh aku ngerasa kayak aku punya teman gitu, gitu aja sih paling. Ya, 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 ya. Ya, jadi memang keberadaan teman, sahabat, atau pacar, atau keluarga yang bisa sepenuhnya mendengarkan cerita kita itu memang sangat membantu ya. Setidaknya demi pun mereka tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, secara finansial kepada kita, tetapi dengan waktu, tenaga, dia ada di sekitar kita itu sangat mengurangi beban pikiran kita ya. Ya, mungkin Hasna ada yang ingin disampaikan lagi hari ini setelah pertemuan kita yang kedua ini. Silahkan. Kayaknya aku merasa lebih plong hari ini gitu ya, bisa bercerita banyak sama Kak Dila. Jadi untuk kayaknya cukup sih Kak untuk hari ini karena aku udah merasa lumayan sedikit lega gitu. Aku bisa mencurahkan apa ya emosi aku, jadi kayaknya untuk pertemuan kali ini cukup. Ya, baik. Syukurlah semoga hari ini bisa sedikit membuat Hasna lebih merasa lega, bisa lebih fokus untuk melakukan pekerjaan hari ini dan seterusnya ya. Semoga Amin, apapun yang amin. Hasna lakukan, adik-adik lakukan juga, semuanya akan berbuah manis di masa depan kalian. Demipun kalian tahu ini perjuangan yang tidak mudah tanpa orang tua, ya kan? Tapi kalian tahu apa yang kalian lakukan adalah untuk masa depan kalian semua yang terbaik untuk kalian. Begitu. Oke, Amin. Terima kasih banyak Kak pertemuan Dila kita, atas doanya. iya, amin, sama-sama. Jadi untuk pertemuan kita hari ini mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau disampaikan lagi, silahkan segera menghubungi saya anytime. Kita bisa mengadakan pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Ya, Kak Dila, terima kasih banyak atas waktunya, Kak Dila. Iya, Semoga berkah selalu. sama-sama. Selamat pagi, sampai jumpa, Ya, selamat pagi, dadah. Kak Dila. Ya.